Siapa yang mau menerima zakatku? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar kandungan surat Al-Humazah. Kita sudah hampir selesai insyaallah dari juz amma. Setelah kita sekian lama duduk di sini setiap selesai zuhur, kita menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala dari surat ke surat, dan kita bersyukur bahwa kita telah banyak mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dan yang paling penting adalah dari sekian banyak pelajaran yang telah kita pelajari dari sekian surat, dari surat An-Naba, yaitu bahwa Allah tidak pernah bosan memberitahukan kepada kita tentang kepastian alam akhirat, bahwa kita semua akan dipindahkan ke sana, dan bahwa kita hidup di dunia ini untuk berbekal menuju alam yang abadi itu. Maka siapa yang lalai selama di dunia, dia banyak membuang-buang waktu hanya untuk kesia-siaan, dia pasti menyesal di sana. Dan penyesalan di sana bukan penyesalan yang sementara, tapi penyesalan yang selama-lamanya. Itulah yang Allah tidak inginkan. Itulah yang Allah selalu tekankan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal setelah sampai di akhirat. Menyesal di dunia masih bisa kita perbaiki, tapi kalau menyesal di akhirat, di alam akhirat tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Di sana yang ada hanyalah alam pembalasan, pembalasan terhadap amal yang kita kerjakan di dunia. Di dunia kita masih bisa perbaiki. Hari ini mungkin kita bersalah, tapi besok kita bisa perbaiki. Hari ini kita mungkin tidak berbuat sesuatu, besok kita bisa memperbaikinya. Tapi di alam akhirat tidak ada lagi kita kesempatan untuk memperbaiki. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang tema alam akhirat dalam hampir setiap surat yang kita pelajari dalam juz amma. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Humazah. Kata Al-Humazah artinya orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menggibah. Al-Humazah adalah orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, tapi dengan isyarat, entah dengan mengkedipkan mata, entah dengan meniru-niru. Katakanlah kalau melihat orang buta, dia pura-pura buta, melihat orang timpang, dia pura-pura timpang, dan sebagainya. Ini disebut Al-Humazah. Adapun orang yang mencela dengan lidah, menggibah dan sebagainya, itu disebut Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama surat ini dengan Al-Humazah karena Allah ingin menjelaskan secara mendalam tentang bahaya sikap Al-Humazah dan sikap Al-Lumazah, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak hanya dicela oleh manusia, tapi Allah dan seluruh penduduk langit mencelanya, melaknatnya, melaknat manusia yang suka mencela. Karena apa? Karena ketika dia mencela orang lain, yang dia cela ciptaan Allah. Ketika dia mencela seseorang karena buta, dia mencela ciptaan Allah. Ketika dia mencela ciptaan Allah, berarti dia telah mencela sang pencipta. Ketika mencela Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan dosa besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala seringkali dalam Al-Qur'an menegur sesuatu yang oleh manusia dianggap kecil, padahal
di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Di antaranya yaitu sikap al-humazah dan sikap al-lumazah. Apa hubungan surat al-humazah dengan surat sebelumnya, yaitu surat al-asr? Dalam surat al-asr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia celaka. Sesungguhnya manusia rugi. Kita bertanya, seperti siapa sih orang yang rugi itu? Kalau kita minta contohnya apa? Contohnya siapa manusia yang terjatuh dalam kerugian itu? Allah memberikan contoh dalam surat Al-Humazah. Di antara contoh manusia yang terjatuh dalam kerugian adalah Al-Humazah dan Lumazah. Itu manusia yang suka mencela dan manusia yang suka menggibah. Di zaman Rasulullah SAW ada beberapa orang yang suka mencela Rasulullah SAW. Dia setiap melihat Rasulullah menganggap Rasulullah tukang sihir, innahu lasahir. Menganggap Rasulullah SAW orang gila, innahu majnun. Menganggap Rasulullah sebagai dukun, innahu kahin, dan sebagainya. Makanya persepsi seperti ini di kalangan orang-orang tidak beriman terus terwariskan. Karena itu sampai sekarang kita selalu masih menemukan orang-orang yang mencela Rasulullah SAW, mencela dengan segala sisinya, entah dengan membuat karikatur, entah dengan mengirim kalimat-kalimat yang menjelekkan Rasulullah SAW, entah dengan membuat sebuah karya yang di dalamnya menganggap Rasulullah SAW adalah manusia yang bejat dan sebagainya, mencela. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada beberapa orang yang disebutkan dalam riwayat yang pekerjaannya adalah suka mencela Rasulullah SAW. Di antaranya Al-Akhnas bin Shuraik. Dia setiap melihat Rasulullah selalu dia mencelanya. Dikatakan dalam hadis, kana yalmazun nas wa yaqtabuhum wa bi khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu As-Suddi mengatakan, ini Al-Akhnas bin Shuraik, dia suka mencela orang lain, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqatil, salah seorang ulama juga, dia mengutip sebuah riwayat. Dia mengatakan bahwa surat ini sebetulnya diturunkan untuk menggambarkan seorang yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Apa kata Muqatil? Al-Walid ini salah seorang pemuka Quraisy yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di sini kana yaqtabu Nabi SAW. Dia mencela Rasulullah SAW min waraihi, dari belakang. Jadi ketika Rasulullah pergi, dibicarain di belakang. Wa ana alaihi fi wajhihi, dan bahkan sering dia di depan Rasulullah merendahkan Rasulullah SAW. Termasuk juga Umayyah bin Khalaf. Dia melakukan hal yang sama terhadap Rasulullah SAW. Makanya ulama tafsir mengatakan bahwa surat ini juga menggambarkan pribadi Umayyah bin Khalaf. Jelasnya bahwa para ulama tafsir mengatakan setiap pribadi mencela, setiap pribadi yang suka merendahkan orang lain, suka meniru-niru cacat orang lain, maka ini termasuk dalam surat ini. Karenanya Abu Hayyan, salah seorang ulama tafsir yang sangat terkenal, yang dia ahli di bidang ilmu nahwu, sehingga tafsirnya itu penuh dengan pembahasan rahasia-rahasia nahwu dalam Al-Quran. Dia membahas secara mendalam dalam tafsirnya. Dia mengatakan bahwa nazalat fil Akhnas bin Shuraik wal As bin Wa'il wa Jamil bin Ma'mar wal Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan semua manusia-manusia pencela, termasuk di dalamnya Al-Akhnas bin Shuraik, Al-As bin Wa'il, Jamil bin Ma'mar, Al-Walid bin Mughirah, dan Umayyah bin Khalaf. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam menceritakan bahwa di antara pribadi-pribadi manusia bejat moralnya, dan dia termasuk orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan termasuk orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan didekati, jangan diikuti pribadinya, yaitu pribadi mencela. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Kata Allah, jangan kau taati, jangan kau ikuti, jangan kau coba-coba meniru manusia seperti ini. Hallaf, manusia suka bersumpah. Mahin, yang suka menghina. Hammaz, yang suka mencela. Masya'in binamim, yang suka mengadu domba. Di sini Allah menggandeng dalam satu ayat kata hammaz dengan kata masya'in binamim. Hammaz, tadi kita al-humazah. Hammaz itu hammaz, al-humazah itu manusia pencela. Ini identik dengan manusia masya'in binamim, manusia yang suka mengadu domba, memecah belah umat, merusak persatuan manusia, persatuan bangsa. Ini termasuk hammazin masya'in binamim. Makanya para pengadu domba, dia pertama kali sebelum mengadu domba, dia membuat fitnah dulu. Dia menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan satu kaum, dijelekkan mereka, dibikin image tentang mereka bahwa mereka adalah orang buruk dan sebagainya, sehingga kemudian terjadilah perpecahan, percecokan, kemudian perselisihan, setelah itu permusuhan. Begitulah cara manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memecah belah umat Islam. Caranya bagaimana? Umat Islam dibikin saling menjelekkan antara mereka, dibikin image, informasi, dibikin persepsi yang salah tentang orang-orang Islam, sehingga kemudian lahirlah kebencian terhadap sesama muslim. Padahal mereka sesama muslim, sholatnya masih sama, kiblatnya juga sama, Allah yang disembah juga sama, pergi haji juga sama. Tapi karena hanya masalah persepsi sedikit, perbedaan fikih atau perbedaan cara pandang, cara paham, lalu kemudian dia menjelekkan yang lain, bahkan mengkafirkan yang lain, padahal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah benar bahaya fitnah, sangat luar biasa. Makanya ketika dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu benar bahwa fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kenapa? Karena ketika seorang membunuh, mungkin hanya membunuh satu orang, tapi ketika dia berbuat fitnah, maka yang akan terbunuh bukan hanya satu orang, bisa jadi satu kaum akan terbunuh hanya karena masalah fitnah. Itulah bahaya fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di pembukaan surat Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazah. Wailun artinya celaka, wailun artinya siksa yang pedih, azabun syadid, siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengancam dengan kata wail dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama, Allah mengancam dengan wail kepada al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin, siksaan yang pedih bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang mencuri, mengambil harta haram sekalipun sedikit. Taffafa yutaffifu artinya sedikit. Perhatikan, sedikit saja itu celaka. Karena apa? Sedikit harta haram dimakan menjadi darah. Ketika menjadi darah, maka dia telah menyiapkan dirinya menjadi bahan bakar neraka. Karena harta haram merupakan bahan bakar neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Allah, wailun lil mutaffifin, celaka, siksaan yang pedih bagi mereka yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ancaman wail kepada orang yang sholat. Wailun fawailun lil musallin, celaka, azab yang pedih bagi orang yang sholat. Loh, bagaimana ini? Ini sholat kok dianggap celaka? Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sholat asal-asalan,
nggak sungguh-sungguh kepada Allah, nggak serius. Allah dianggap tidak penting dalam hidupnya, asal-asalan kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudunya asal-asalan, nggak pernah belajar cara berwudu, sehingga wudunya salah. Disangkanya Allah dianggap buta, tidak pernah melihat cara berwudunya. Sholatnya asal-asalan, juga tidak khusyuk, terburu-buru, dan tidak tenang, tidak tumanina. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan bahwa kalau kau ingin bahagia wahai orang beriman, dalam surat Al-Mu'minun Allah firman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salati khushu'un. Orang yang salat khusyuk, itu baru bahagia. Kalau tidak khusyuk, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari salatnya. Makanya kita banyak menemukan orang yang salat berbuat maksiat, orang yang salat korupsi, orang salat berzina, orang salat mendolimi. Perhatikan, apa artinya? Ini pasti salatnya tidak pernah baik. Allah menjamin bahwa orang yang salatnya baik tidak mungkin berbuat maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat pasti mencegah seorang pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang salat dengan jujur, dengan maksimal, dengan khusyuk, dia berbuat maksiat. Berarti ketika ada orang salat berbuat maksiat, salatnya tidak beres, pasti. Karena apa? Allah tidak pernah bohong. Allah tidak bohong. Kalau dikatakan bahwa aku salatku benar, tapi aku berbuat maksiat, siapa yang salah? Allah atau orang ini? Orang ini pasti salah. Cara salatnya pasti salah. Dia mungkin tidak khusyuk, mungkin dia asal-asalan salatnya, pura-pura salatnya, dan sebagainya. Makanya kata Allah, fawailun lil musallin, masuk neraka orang yang salat, yang salatnya asal-asalan. Karena pasti orang yang salat pasti baik hidupnya, pasti. Ini kunci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ancaman dari Allah dengan kata wail, yaitu al-humazah, al-lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Siksaan yang pedih bagi para pencela dan para penghibah. Tadi saya jelaskan bahwa al-humazah artinya, di sini saya bacakan dan tafsirnya, mukhtabun to'an, orang yang suka menghibah, orang yang suka mencela, fi a'radin nas wa karamatihim, yang berkenaan dengan kehormatan orang lain dengan perkataan, seperti mengatakan bego lu, bangsat lu, kata-kata yang dasar, anjing. Jadi kata-kata yang kasar. Nah, lumazah lain lagi, ayyabun, orang yang suka menceritakan celah dan cacat orang lain, biasanya dengan isyarat, entah dengan keriban mata, bil hajib awil ain, atau dengan kedipan bulu mata atau alis, atau dengan tangan, atau dengan demonstrasi perbuatan. Dia pura-pura meniru-niru perbuatan orang tersebut. Ini disebut al-lumazah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa sebab mereka berbuat demikian. Mengapa mereka menjadi humazah? Mengapa mereka menjadi lumazah? Allah menyebutkan alladzi jama'a malan wa addada. Sebab utamanya adalah dia suka mengumpul-ngumpulkan harta. Jama'a malan. Yang kedua, dia suka menghitung-hitungnya. Artinya kikir, bakhil, serba perhitungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membayar zakat. Jama'a malan, mengumpulkan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai. Setiap harta yang tidak dibayarkan zakatnya, ada kompensasinya di alam akhirat. Rasulullah menceritakan bahwa orang-orang yang tidak membayar harta atau tidak membayar zakat dari hartanya, nanti yujba'u amwal, hartanya akan dikumpulkan, wa yurma finnar, dilempar ke neraka,
untuk dijadikan setrika. Lalu kemudian setelah menjadi setrika, yukwa bihi jibahuhum, Allah setrika punggungnya, dahinya, dadanya, dari pagi sampai sore. Ini masih di padang mahsyar, belum masuk neraka, belum. Ini masih pembukaan. Di saat-saat orang-orang menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang kata Rasulullah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang sehari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dia menunggu. Orang yang menumpuk-numpuk harta, ada pekerjaan khusus. Hartanya dikumpulkan oleh Allah, disetrikakan di punggungnya dari pagi sampai sore. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan terlena dengan dunia. Semua ada pertanggungjawabannya. Benar, semua orang mengatakan ini si fulan berhasil, ini si fulan hebat, ini si fulan sukses. Oke, semua orang mengatakan itu. Tapi di hari kiamat, jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak akan minta kompensasi. Orang yang punya harta sebetulnya dititipin oleh Allah hak-hak orang lain yang miskin. Makanya dia harus menyalurkannya sesuai dengan yang harus diberikan, perhitungan yang benar dalam hartanya. Sebagian kata Rasulullah, harta itu berupa ular. Ta'ti ilaihi hayya aswad, datang kepada seekor ular besar, sebesar hartanya, sebanyak hartanya. Kalau hartanya banyak, ularnya besar, kepalanya botak, aswad, fi ain baina ain sawada, di antara kedua matanya ada warna hitam, menunjukkan bahwa ular ini mengandung banyak racun. Lalu kemudian ular ini mendekati orang yang punya harta itu, dan dia melilitnya. Ketika dililit, dia penuh ketakutan. Kepala ular ini langsung ingin merekap kepalanya. Dia berkata, ana maluk, aku hartamu yang kau simpan-simpan itu, ana maluk. Perhatikan, itulah bahaya menumpuk harta. Jama'a mana wa antada. Karena apa? Orang yang menumpuk-numpuk harta, cenderung dia akan menjadi penyakit dalam jiwanya. Penyakit apa? Penyakit yang buat dia congkak, sombong, merasa tinggi. Makanya banyak orang ya, ketika masih miskin, rajin ke masjid. Begitu sudah jadi direktur utama, malas ke masjid, bahkan tidak mau turun ke masjid. Dianggap masjid itu hanya tempat-tempat orang-orang rendahan, orang-orang bawahan. Dianggap masjid itu hanya tempat orang-orang yang tidak punya martabat secara dunia dan sebagainya. Tidak demikian. Sungguh, masjid adalah tempat yang Allah muliakan, tempat yang paling Allah banggakan di masjid. Orang-orang yang ingin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segeralah ke masjid. Itulah Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengidentikan bahwa orang-orang yang tidak suka ke masjid, mereka adalah mirip dengan orang-orang yang munafik. Begitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengancam bahwa orang-orang yang tidak suka sholat jemaah di masjid, dia adalah ciri manusia munafik. Kata Rasulullah, laisa sholatu asqal al-munafiqina min sholatil isya'i wal fajr jama'atun fil masjid. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya Rasulullah SAW kalau ingin mengecek salah seorang ketika dia ragu, ini siapa ini? Selalu ikut orang Islam, bersama orang Islam, ini siapa orang ini? Rasulullah ragu. Rasulullah mengecek ketika sholat isya. Selesai sholat isya, Assalamualaikum, Rasulullah berdiri. Aina fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Sahabat menoleh sana sini, ke kanan kiri, dilihat, tidak ada. Mereka menjawab, ya Rasulullah, la yujad. Rasulullah tidak ada. Rasulullah yakin, berarti dia munafik. Besok subuhnya dicek lagi Rasulullah SAW. Aina fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Sahabat menjawab, la yujad Rasulullah, tidak ada. Lalu Rasulullah yakin, ini dia munafik. Begitulah bagaimana salat merupakan suatu ciri orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran iman. Makanya jangan sampai harta ini membuat seseorang lalai. Jangan hanya karena sulit parkir kemudian tidak mampir di masjid. Cari segera. Banyak orang
Kalau dulu masih naik motor, masih miskin naik motor, bisa ke masjid. Tapi ketika sudah di mobil yang ber-AC, sudah sedang azan terdengar, sulit parkir, akhirnya terlambat sholatnya, mengakhir-akhir sholat dan sebagainya. Makanya dalam Sahih Bukhari dikatakan, man shallal asr hatta isfar, orang yang sholat asar sampai warna kuning-kuningan di ufuk barat, fatil kasolatul munafiqin, itu sholat yang orang munafik. Jadi orang yang suka melambat-lambatkan sholat termasuk ciri manusia munafik. Perhatikan, sungguh mengerikan sekali ancaman Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah mengancam bahwa manusia hanya karena harta seringkali terlena dengan kebanggaan itu semua. Betapa Allah mengingatkan, jangan sampai itu semua membuat seseorang menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara penyebab munculnya pribadi humazah adalah karena jelma amalan, dia mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, wa'addada, dan menghitung-hitungnya, setiap malam dihitung-hitung sehingga tidak sempat tidur, tidak sempat mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dihitung uangnya, dipikirkan sampai tidak sempat tidur dan sebagainya. Itulah harta. Lalu Allah menyebutkan bahwa manusia seperti ini, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu artinya mengira. Dia mengira annama lahu, bahwa hartanya akhlada akan membuatnya dia kekal. Dia mengira bahwa kalau hartaku semakin banyak, usiaku semakin panjang. Disangkanya begitu. Padahal tidak. Usia sudah ada batasnya. Likulli ummatin ajal, kata Allah, setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya mati, Allah tidak akan pernah menunda atau Allah tidak akan pernah percepat. Kematian akan tiba pada saatnya. Silahkan cari untuk memperpanjang usianya, tidak mungkin. Harta tidak akan ada gunanya. Mungkin saya pernah menceritakan di sini, salah seorang direktur utama sebuah bank internasional, dia pernah sakit ginjal, dibawa ke sebuah rumah sakit yang sangat terkenal. Lalu kemudian ketika semua tim dokter berusaha untuk menyelamatkan bapak ini, karena dia adalah seorang direktur yang sangat penting dan dia pemilik saham utama dan hartanya triliun-triliun sudah yang dia punya dalam bank tersebut, maka ini diselamatkan. Teknologi yang dia punya sudah dikerahkan semuanya. Ternyata para dokter mengatakan bahwa saya sampai di sini, I give up. Sampai di sini kami usahakan. Semua alat yang kami punya sudah tidak sanggup lagi. Ilmu yang kami punya sampai di sini. Para dokter pergi. Begitu dokter pergi, pasien ini manggil, dokter, please come here. Datang ke sini. Dokter, tolong selamatkan saya. Kalau dokter bisa membantu saya, separuh saham perusahaan saya untuk dokter, silakan. Dokter berpikir sejenak. Dia mengatakan, no, I cannot do that. Aku tidak bisa mengerjakan itu. Dokter pergi. Sebelum nyampe di pintu dipanggil lagi, dokter, please come here. Dokter, dekat sini. Semua saham milik saya untuk dokter, selamatkan saya. Dokter mengatakan no, aku tidak bisa. I cannot do that. Akhirnya apa? Sang pasien ini berakhir kematian. Harta yang dia punya tidak bisa berpanjang. Makanya kata Allah, yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya bisa memperpanjang usianya. Ternyata tidak bisa sama sekali. Berapa banyak manusia yang kaya, dia meninggal dunia, padahal simpanannya masih banyak, hartanya masih banyak. Berapa banyak orang yang miskin, tidak punya yang dimakan, dia hidup sampai umur 30 tahun, dia hidup ada. Begitulah Allah mengatur ajal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan dalam Al-Quran, bisa membikin Ashabul Kahfi tanpa makan, tanpa minum, hidup selama 309 tahun, lebih panjang daripada orang yang punya harta, makan dan minum usianya. Ajal di tangan Allah, bukan di tangan harta. Makanya orang yang ternyata mengira seperti itu, kata Allah,
Ini manusia yang rugi. Yahsabu annama lahu akhlada, sehingga dia kikir, sehingga dia merasa ketika hartanya diberikan merasa kurang, lalu kemudian dia takut miskin, sehingga akhirnya dia malas untuk berinfak. Padahal begitu banyak saudaranya yang membutuhkan bantuan, dia melihat di mata kepalanya dan dia punya untuk membantunya, dia tidak bisa membantunya hanya karena dia menghitung-hitungnya. Wa'adada menghitung-hitung harta itu, takut kurang hartanya, terasa berat untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Padahal itu kesempatan untuk membantu. Dulu para sahabat, para tabi'in, mereka hidup senantiasa ingin membantu orang lain. Mereka menganggap setiap melihat orang miskin, mereka mengatakan, ini kesempatan aku menitipkan hartaku ke surga. Setiap mereka melihat orang miskin, mereka kejar, fulan, sebentar, ini tolong hartaku bawain ke surga, Begitu mereka yang punya harta, dia minta tolong, ngemis-ngemis. Karena apa? Karena hanya mereka yang mau membawa harta kita ke surga. Siapa lagi coba? Tidak ada. Hanya mereka yang bawa harta kita ke surga tanpa kita bayar. Mereka rela membawa harta kita. Ini kesempatan. Mumpung masih banyak orang yang mau siap membawa harta kita. Kata Rasulullah SAW, akan tiba suatu zaman bahwa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memuntahkan isi perut bumi ini. Taqiul ardu aflada kabidiha, bumi akan memuntahkan isi perutnya. Amsalul ustuwar minad dhahab wal fiddah, seperti tiang-tiang emas nanti akan berserakan di pinggir jalan. Fayaji'us sahari, datang seorang pencuri, dia mengatakan, fi hadza quti'at yadi, hanya karena emas ini aku dulu dipotong tanganku, aku mencuri emas. Lalu dia pergi, fadhahaba walam ya'khudh minhu syai'a, dia pergi, kata Rasulullah, walam ya'khudh, dan tidak mengambil setekeping pun emas itu. Nanti akan tiba saatnya semua manusia kaya, nanti orang akan menggotong hartanya, mencari siapa yang mau menerima zakatku, siapa. Dia mencari, diketok dari rumah ke rumah, tolong dong, ini zakatku terima. Nah, kalau kamu ingin mau zakat, ini zakatku lebih banyak daripada zakat kamu, ambil zakat saya. Begitu saling orang menyerahkan. Sekarang masih banyak kesempatan untuk kita memberi. Allah SWT menyebutkan bahwa penyakit terberat dalam diri manusia adalah penyakit takut miskin, takut kikir. Itulah bisikan setan. Setan menjanjikan, inna syaitan ya'idukumul faqr, kata Allah. Setan itu selalu membisikkan kefakiran dalam diri kamu, sehingga kamu menjadi manusia yahsabu annama lahu akhada, dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Makanya dia kemudian jama'a malahu wa abdada, dia menghitung-hitungnya, dia mengumpul-ngumpulkannya. Setelah itu Allah memberikan ancaman, kalla, jangan sekali-kali kau kerjakan ini. Kalla, kata Allah, jangan kau terlena. Kalla, jangan kau tertipu. Kalla, la yumbadanna fil hutama, kata Allah. La yumbadanna artinya akan aku lempar kamu ke neraka hutama. Kalau kamu lakukan itu, kalau kamu tetap melakukan itu, pasti akan aku lempar ke neraka hutama. Kata la di sini lam taukid, la yumbadanna. Allah memberikan dua taukid. Taukid dengan lam, penegasan. Taukid dengan nun, artinya penegasan dengan nun. La yumbadanna, artinya pasti aku akan melempar fil hutama, ke neraka hutama. Kata hutama diambil dari kata hattama yuhattimu, artinya menghancurkan. Biasanya kaum ibu kalau di kampung-kampung itu dia suka punya lesung, ya. Kalau dia punya kacang ditumbuk, tumbuk. Nah, itu namanya hattama yuhattimu, menumbuk sampai hancur, sampai menjadi tepung. Itu namanya hattama yuhattimu. Nah, ini dilempar ke neraka yang menghancurkan seperti itu, tapi tidak mati. La yumbadanna fil hutama, akan aku lempar ke neraka yang menghancurkan semua tubuhnya dan tidak mati. Lalu Allah berfirman, wa ma adraka mal hutama, tahukah kamu apa itu hutama? Di sini Allah menggambarkan bahwa ketika Allah bertanya, wa ma adraka mal hutama, tahukah kamu apa itu hutama? Ini menggambarkan bahwa ini bukan neraka biasa. Ini bukan tempat adab biasa. Ini bukan seperti penjara yang kau kenal. Ini bukan seperti hukuman yang kau kenal di dunia. Bukan. Wa ma adraka mal hutama, tahukah kamu apa itu hutama? Ini bukan siksa biasa. Kau harus hati-hati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Narullahil muqadah, kata Allah, narullah,
ini api yang Allah langsung menyalakannya. Narullah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah jarang menisbahkan, artinya langsung disebut dirinya, kecuali untuk menggambarkan keagungannya. Contoh ya, kita seringkali kagum kalau melihat rumah untuk orang penting. Katakanlah di dunia, kita seringkali lewat, ini Pak Ustadz, ini rumah Bapak Presiden Republik Indonesia. Oh iya? Oh, kita, oh iya, rumah Presiden. Jadi kita perhati. Tapi coba rumah orang biasa, kita sekalipun besar, gak terlalu ini. Tapi rumah Presiden, lain lagi kita perasaannya. Nah, perhatikan, Allah menggambarkan bahwa ini api, bukan api biasa, bukan api yang kita nyalakan, bukan api yang dinyalakan malaikat, bukan. Malaikat masih kecil. Narullah, ini api Allah langsung menyalakan. Masih kurang apa? Makanya para sahabat ketika mendengar ayat seperti ini, mereka langsung tersungkur, mereka gemetar, mereka ketakutan, takut. Begitu luar biasa adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Narullah hilmu qadar. Kata al-muqaddar menunjukkan bahwa ini tidak pernah padam. Semakin lama semakin panas. Api dunia semakin lama semakin padam. Tapi api neraka al-muqaddar tidak pernah padam. Semakin lama semakin panas. Makanya penghuni neraka setiap hari pekerjaannya, dia minta keringanan. Dia memanggil malaikat Malik. Mungkin saya pernah ceritakan di sini juga. Setiap hari dia manggil, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Mereka manggil. Malaikat Malik tidak pernah menjawab, kecuali setelah 1000 tahun. Ba'da alfi sana. Setelah 1000 tahun, malaikat Malik bertanya, ada apa? Kenapa kamu manggil? Alam ya'tikum rusulun. Bukankah telah datang kepada rasul-rasul menceritakan tentang ini? Dia mengatakan, khaffif anna yawman min adab. Tolong ringankan kami sehari saja. Yawman, sehari saja ringankan kami dari adab ini. Allah menjawab, faduku, rasakan itu. Falan nazidakum illa azaba. Dan aku tambah pedih lagi. Begitulah neraka. Al-muqaddar, terus menyala, tidak pernah padam. Allati tattoli'u 'alal afidah, yang langsung menyambar nyampe ke jantung. Tattoli'u artinya langsung menyambar masuk ke jantung langsung. Bapak Ibu coba rasakan, kalau ada orang memukul itu langsung ke dada kita, itu sakit ulu hati kita, nyeri. Bagaimana kalau yang menyambar api langsung masuk ke dada kita, diangkat, bagaimana pedihnya hati kita. Kata Allah, allati tattoli'u 'alal afidah. Artinya apa? Artinya bahwa penghuni neraka dibakar sampai api itu menghanguskan semua tubuhnya, hanya tinggal jantungnya. Kemudian berhenti lagi, dibiarkan lagi, tumbuh lagi, kembali tangannya, kembali matanya, kembali kepalanya. Setelah utuh dibakar lagi sampai hangus lagi. Pas nyampe jantungnya berhenti lagi, dia membesar lagi. Begitulah seterusnya. Penghuni neraka tidak berhenti-berhenti. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api neraka itu di atasnya ada tutup. Muqsadah itu tutup. Bapak Ibu pernah melihat presto? Nah, ya. Daging kalau diletakkan dalam presto bagaimana? Empuk, termasuk tulangnya bisa empuk. Nah, itu daging sudah mati, binatangnya sudah mati. Ini manusia hidup, dimasukkan dalam neraka, disekap, tertutup. An innaha alaihim muqsadah, kata Allah, langsung ditutup rapi. Fi amadim mumaddadah. Begitu ditutup langsung dipalang. Amadim mumaddadah, dipalang. Sudah tidak bisa keluar lagi selama-lamanya dalam neraka, tidak mati-mati. Khalidina fiha abada. Mereka selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah Pak Ibu rahimakumullah, gambaran betapa ternyata ujung-ujungnya penyebab semua itu karena mencintai harta. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.